TV-nya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Istiana Sururi selaku pemateri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Aisyah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Ibu. Mohon maaf, saya mendengarkan pantulan suara dari sini. Apakah di tempat yang lain suara saya terpantul? Tidak. Apakah di tempat yang lain suara saya terpantul? Tidak, Ibu. Tidak ya? Oke. Sebelum saya menyampaikan materi, mau kenalan dulu sebentar boleh? Oke, ini jumlah pesertanya ada 56 ya. Tadi saya ikut masuk ketika ada tamu dari BKKBN. Jumlah pesertanya ada sekitar 60-an, tapi ini agak berkurang ya. Panitia, kalau boleh tahu yang menjadi peserta saja selain panitia ada berapa orang? Halo? Ada yang bisa dengar suara saya? Untuk pesertanya saja ada 23 Ibu kurang lebih. 23 ya, dari angkatan? Angkatan 2020. 2020 semua ya. Berarti belum pernah bertemu dengan saya ya, selain panitia ya. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator bahwa saya adalah dosen di FKM. Biasanya setiap tahun saya mengajar di angkatan 2020, di semester 1, tetapi untuk tahun ini tidak ya, kita tidak bertemu. Jadi yang terakhir ketemu saya tuh angkatannya Adinda ya. Ya, Adinda sebagai MC. Oke. Iya, Ibu. Betul. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang COVID. Sebelumnya nih saya mau tanya, kira-kira bosan nggak sih dengar COVID? Teman-teman boleh diaktifkan saja speakernya ya. Jadi nanti kalau ada interaktif bisa langsung menjawab. Dari kemarin ya UMT-nya ya? Iya, Ibu. Dari kemarin. Dari kemarin ya. Dari kemarin, Ibu. Semangat nggak nih? Masih semangat nggak? Masih ya? Semangat ya. Bu. Oke. Bentar. Screen dulu. Layar saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, saya mulai slideshow. Kalau saya mau tanya dulu sama salah satu peserta di sini, ada Maudina. Oke, Maudina, yang kamu tahu tentang COVID apa? Maudina, siapa nih namanya? Agak ketutupan. Dari kelompok Sirius. Yang saya tahu tentang COVID itu penyakit baru yang memang menular ya Bu. Terus juga banyak menyebabkan kematian juga lumayan. Dan itu belum ditemukan obatnya. Belum ditemukan obat. Oke. Penyebabnya apa sih dari kelompok Carnopus? Gavira. Yang kamu tahu penyebab COVID itu apa? Penyebab COVID itu virus apa?
semacam SARS-CoV. Kok berapa ya? Kok. Ya, virus ya. Oke, nanti kita akan bahas. Terusnya dari kelompok Kapela ada Nur Aisyah, kayaknya angkatan 2019 ya? Ya, Ibu. Ya, Nur Aisyah, kamu tahu apa saja gejala dari COVID? Flu, terus peradangan, sakit tenggorokan. Oke, ada peradangan apa nih? Sakit tenggorokan. Tenggorokan. Iya. Terus udah pada paham nih panitia. Saya mesti ngasih materi nggak nih? Moderator gimana tuh, mesti ngasih materi nggak? Masih ya? Oke, kita diskusi saja ya. Kita diskusi. Sebenarnya dalam 1 tahun terakhir, saya yakin pasti teman-teman sudah sering sekali mendengar istilah COVID. Kalau dalam ilmu epidemiologinya ya, COVID-19 ini dikategorikan sebagai new emerging disease. Kalau teman-teman lihat di layar, yang saya berikan judul itu adalah new emerging disease. Apa itu new emerging disease? New emerging disease itu artinya adalah secara bahasanya bahwa penyakit COVID ini adalah penyakit baru ya, penyakit baru emerging. Emerging ini artinya yang bersifat darurat karena dia berbahaya. Ya, menyebabkan kematian tinggi, kemudian menyebar luas secara cepat, baik itu di suatu negara maupun di seluruh dunia. Jadi disebutnya adalah new emerging disease. Nah, oke. Kita sedikit flashback kejadian tahun lalu ya. Sekarang sudah Januari 2021, artinya 2020 di bulan Januari. Sebenarnya kejadiannya di akhir tahun ya, di tanggal 31 Desember. Kalau teman-teman perhatikan ya, waktu awal-awal nyimak yang belum bosan dan belum enak gitu ya dengar istilah COVID. Nah, itu di tanggal 31 Desember terjadi atau ditemukan kasus pneumonia yang tidak biasa di Wuhan, Hubei di Tiongkok. Kemudian di tanggal 1 Januarinya pasar grosir makanan laut di Wuhan ditutup karena banyak persebaran penyakit. Di situ belum ada istilah COVID ya pada saat itu. Jadi ada gejala yang mirip dengan pneumonia. Pneumonia itu gejalanya tadi ada batuk, ya, kemudian sesak nafas, sakit tenggorokan, demam, dan lain-lain. Nah, kemudian di tanggal 7 Januari, jadi gini, kenapa sih bisa terjadi sampai sekarang ini? Jadi ada hal yang ditutupi ketika di awal oleh pemerintah Tiongkok. WHO tidak boleh masuk saat itu untuk menginvestigasi atau menyelidiki sebenarnya kejadian apa yang terjadi. Mungkin saat itu Tiongkok merasa bahwa mereka mampu mengatasinya sendiri sehingga sebenarnya itu terjadi sudah di pertengahan Desember. Nah, letupannya di tanggal 31 Desember ini baru terdengar di ranah internasional, gitu ya, terutama WHO. Nah, kemudian di awal Januari itu WHO baru dikasih izin untuk masuk dan menginvestigasi secara langsung ke Tiongkok. Sehingga di tanggal 7 ini baru WHO mengumumkan adanya virus baru bernama, waktu itu disebutnya belum SARS-CoV-2 ya, karena kita belum tahu jenis virusnya seperti apa. Disebutnya masih 2019 nCoV ya, nCoV, Novel Coronavirus 2019. Nah, kemudian di pertengahan Januari mulai muncul kematian ya. Kematian pertama lelaki 61 tahun setelah berbelanja di pasar Huanan. Kemudian kapan pertama kali muncul kasus di luar Tiongkok, yaitu ditemukan di Thailand tanggal 13 Januari. Thailand lah negara pertama yang mengkonfirmasi adanya infeksi virus SARS-CoV-2. Nah, ini historinya seperti ini. Kemudian setelah Thailand itu ada Jepang ya, tanggal 16 Januari, dan di akhir Januari tahun lalu WHO menyatakan bahwa COVID-19 sebagai darurat global ya. Jadi bukan lagi pandemi biasa. Kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya adalah tadi betul nama virusnya adalah
SARS-CoV-2. SARS itu berasal dari penyakit yang sudah ada di tahun 2000-an yang waktu itu tersebar di daerah Asia Timur saja ya. Nah, kenapa ditulis ada duanya? Karena ternyata dia saudaranya SARS-CoV yang pertama. Ya, Severe Acute Respiratory Syndrome, gejalanya mirip ya, yang disebabkan oleh coronavirus atau virus corona, dan dia tipenya adalah tipe kedua. Kenapa ada angka 2-nya? Lalu hingga penyakitnya disebut adalah coronavirus disease. Jadi kenapa COVID-19? Ko-nya corona, V-nya virus, G-nya disease, 19-nya adalah tahun pertama kali teridentifikasi. Itu historis awalnya. Nah, kemudian hari ini kita akan mengulik atau mereview sedikit banyaknya setahun ini yang kita alami ya. Saya bilang kenapa kita mesti terus peduli terhadap COVID, karena COVID telah memberikan masalah bagi diri kita sendiri sejak tahun lalu hingga sekarang. Ya, kamu jangan lihat bagaimana ruwetnya negara, bagaimana orang-orang yang meninggal di sana, tapi kamu lihat dampaknya COVID pada diri kita apa sih? Sekarang kita harus melakukan perkuliahan jarak jauh. Untuk mahasiswa baru ini lumayan berat ya. Kenapa? Karena perkuliahan jarak jauh itu banyak sekali kekurangannya. Ya, walaupun ada kelebihannya lebih fleksibel, tetapi kekurangannya itu banyak teman-teman mahasiswa sendiri mengalami, ya kan? Kemudian apa? Memiliki keterbatasan ruang gerak, tidak bisa ketemu teman-teman secara bebas, tidak bisa ketemu keluarga secara bebas. Itu ya permasalahan dan batasan sosial yang dialami oleh kita. Itu menjadi satu alasan kenapa kita nggak boleh ignore sama masalah ini. Kalau kita abai, artinya kita abai dengan dampaknya pada diri kita gitu. Nah, tujuannya yang akan kita kaji hari ini adalah yang pertama untuk mengetahui definisinya dulu, tadi udah ya, kemudian etiologi, penyebabnya, riwayat alamiahnya, kemudian deskriptifnya seperti apa, gambarannya baik di dunia, di Indonesia itu seperti apa, kemudian bagaimana penanggulangannya. Nah, tadi etiologinya adalah coronavirus disease itu adalah virus namanya SARS-CoV-2 ya. Faktor risiko yang meningkatkan mortalitas itu buat teman-teman mahasiswa baru mungkin sudah sering dengar, artinya adalah angka kematian ya. Kenapa COVID ini bisa menyebabkan kematian? Nah, ini ada faktor risikonya. Kalau orang yang terinfeksi itu usianya 50 tahun ke atas. Kemudian dia punya penyakit immunocompromise. Immunocompromise adalah penyakit yang menyerang sistem imun. Seperti apa? Seperti HIV. Jadi kalau orang positif HIV kemudian dia kena COVID, maka kemungkinan untuk meninggalnya lebih tinggi. Kemudian dia punya riwayat hipertensi ya, komorbid istilahnya kalau di TV-TV atau di media-media menyebutnya komorbid. Hipertensi, diabetes mellitus, kemudian kalau dia punya penyakit keganasan seperti kanker, jenis kanker apapun itu menjadi satu faktor risiko orang yang terinfeksi COVID untuk meninggal lebih besar peluangnya. Kemudian ada penyakit kardiovaskular ya, seperti gagal jantung, kemudian penyakit jantung koroner, atau misalnya ada kolesterol tinggi itu masuk ke dalam penyakit kardiovaskular. Kemudian kalau si pasien juga punya penyakit paru obstruktif kronis, ini jelas karena fungsi parunya sudah tidak berfungsi, tidak bekerja dengan baik. Kemudian ada disfungsi koagulasi dan organ. Jadi kalau misalnya ada orang yang punya riwayat kegagalan organ, misalnya pernah gagal ginjal atau pernah ada masalah dengan hatinya, hati ya, bukan hati, tapi hati itu hepar ya, yang berguna untuk menyaring darah dan racun di dalam tubuh kita. Kemudian wanita hamil. Ini wanita hamil juga berisiko tinggi untuk meninggal dunia ketika dia terinfeksi virus corona. Dan apa ya? Potensi kecacatan pada janin juga besar ketika si ibu hamil ini usia kehamilannya masih di 4 bulan pertama atau trimester pertama, 3 bulan pertama, sorry. Kemudian ada consequent organ failure assessment yang tinggi, ini berkaitan sama tadi disfungsi organ dan neutrofilia. Neutrofilia ini adalah kondisi di mana seseorang memiliki kadar neutrofil yang rendah. Neutrofil itu adalah salah satu jenis sel darah putih yang harusnya mampu melawan agen penyakit.
Ya, ini strukturnya atau struktur dari virus corona. Bagus ya gambarnya. Sayangnya ini sangat mematikan buat kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, saya tidak akan secara detail menjelaskan bagaimana cara virus menempel dan lain-lain, tapi paling tidak kita kenal bentuknya kayak gini, dia bulat, lalu seperti ada duri-duri di sekitarnya warna pink ini adalah spike. Nah, spike ini yang berguna untuk menempel pada sel kita, sel tubuh kita ya. Kalau misalnya dia masuk lewat pernafasan, maka dia menempel pada sel mukosa di selaput hidung kita yang hingga nanti dia akan berkembang biak, berduplikasi, masuk ke dalam saluran pernafasan dan ke bronkus, bronkeolus hingga ke alveolus ya, ke paru-paru kita. Nah, ini jenis proteinnya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa SARS-CoV-2 ini adalah jenis virus yang hanya memiliki RNA, ya ribonukleat asid, bukan deoksiribonukleat asid. Jadi sebenarnya lebih sederhana gitu. Karena dia lebih sederhana, maka dia lebih mudah untuk bermutasi gitu, teman-teman. Beda sama bakteri atau beda dengan virus yang rantai genetiknya adalah DNA. Ya, makanya mungkin beberapa waktu terakhir yang suka ngikutin berita itu teman-teman tahu bahwa sekarang ditemukan paling tidak ada 3 jenis virus SARS-CoV-2 yang bermutasi, ya, 3 jenis baru dan itu punya daya infektif yang lebih tinggi dibandingkan jenis SARS-CoV-2 yang pertama kali muncul di Cina, ya. Nah, bagaimana cara penularannya? Nah, teman-teman yang harus dipahami adalah ini terkait dengan perilaku masyarakat ya, karena orang lebih aware untuk misalnya semprot-semprot disinfektan, lebih aware untuk segera ganti baju dan mandi ketika pulang dibandingkan menjauhi kerumunan atau berdekatan dengan orang lain. Ini salah. Kenapa? Karena ternyata ya penularan COVID-19 ini 95%-nya itu terjadi melalui kontak langsung dengan droplet. Ya, droplet atau aerosol udara yang mengandung virus. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya ini ada orang yang terinfeksi positif, ya kemudian dia bersin atau dia batuk atau jangankan bersin atau batuk ya, bicara saja atau tertawa misalnya, nah itu dropletnya percikan ludah yang halus ya, kalau droplet itu dia menyembur keluar ke udara. Nah, di udara partikel-partikel virus di udara ini yang nggak kelihatan mata kemudian terhirup oleh orang yang ada di depannya. Ya, oleh orang ada di depannya kemudian langsung masuk ke saluran pernafasan. Ini 95% penularannya lewat seperti ini. Nah, makanya kenapa upaya pencegahan yang utama itu adalah memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga menjauhi kerumunan. Kenapa? Karena tadi ya 95% potensi penularan tertinggi adalah melewati droplet atau aerosol yang mengandung virus di udara. Nah, kemudian potensi lain bisa terjadi ketika droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 tadi itu nempel di permukaan. Ini pentingnya disinfektan baru di sini, tapi sebenarnya tidak terlalu berisiko lebih tinggi dibandingkan yang tadi ya. Misalnya dia bersin, dia batuk, kemudian percikannya nempel di permukaan, kemudian permukaannya itu dipegang oleh orang lain yang masih sehat. Nah, lalu tanpa cuci tangan dia menyentuh. Nah, kalau teman-teman lihat ini adalah kontak langsung, ini adalah kontak tidak langsung, artinya ada perantara dulu di sini sehingga potensi penularannya sebenarnya hanya 5%. Ya, hanya 5%, maka harus cuci tangan dan disinfeksi permukaan-permukaan yang seringkali disentuh oleh orang lain. Nah, yang berbahaya adalah di aerosol ya. Jadi kalau droplet itu partikelnya menjadi lebih besar sehingga dia tahan di udara tidak terlalu lama, 2-3 jam. Tapi kalau aerosol itu dia lebih kecil partikelnya sehingga di udara itu dia bisa tahan 5-6 jam. Ini yang berbahaya. Ukurannya lebih kecil dari 5 mikron ya kalau aerosol. Nah, kemudian riwayat alamiahnya seperti apa ketika seseorang terinfeksi? Ya, ketika seseorang terinfeksi, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah hari infeksi.
-5. Jadi ini ada dua apa namanya gambaran skema. Maaf agak berisik anak saya. Yang pertama adalah kondisi pada orang yang memiliki gejala COVID yang ringan. Kalau ini adalah pada mereka yang memiliki gejala COVID yang berat. Nah, yang ringan dulu kita bahas. Yang pertama di hari tertular, ya, hari masuknya si virus ke dalam tubuh orang yang sehat, ya, hari infeksinya. Kenapa -5? Karena masa inkubasi rata-rata itu antara 4 sampai 5 hari. Jadi misalnya kita terinfeksi hari ini, nauzubillah ya, hari ini tuh hari Kamis ya, Kamis, kemudian 5 hari ke depan, Kamis itu 1, Jumat 2, Sabtu 3, Minggu 4, Senin 5. Nah, di hari Senin ini masuk ke viral atau symptoms onset di 0 nih, ya, hari Senin. Nah, di hari Senin ini adalah 5 hari masa inkubasi yang kalau teman-teman lihat ternyata mulai hari ketiga orang yang terinfeksi walaupun belum muncul gejala, ini dia sudah bisa menularkan karena virus shedding itu artinya viral load gitu ya, jumlah virus di dalam tubuhnya ini lagi tinggi-tingginya, sehingga mudah sekali menularkan ke orang lain. Makanya OTG itu bisa menularkan karena itu. Tadi teman-teman harus paham bahwa penularannya nggak cuma orang yang batuk, tapi orang ngomong, orang ketawa itu pun bisa nularin. Ya, kemudian di hari pertama, ini baru hari pertama muncul gejala. Nah, di sini bisa mulai ada virus detection. Jadi kalau kamu uji tes antigen, uji tes PCR, nah ini baru bisa minimal 3 hari atau 4 hari setelah terinfeksi. Ya, yang nanti sampai ke hari 15 semakin lama semakin sulit untuk mendeteksi virus. Nah, yang muncul gejala ringan misalnya seperti demam, kemudian batuk ya, batuk kering, kemudian anosmia itu tidak bisa mencium bau. Nah, ada lagi pegal-pegal. Nah, itu masuk ke dalam gejala ringan. Ini biasanya terjadi sampai 10 hari ya. Sampai 10 hari atau sampai hari ke-15 baru gejalanya benar-benar hilang. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa ada yang namanya sindrom long COVID. Long COVID itu adalah mungkin bisa ditanya ke orang yang sudah pernah positif, ketika dia setelah tes PCR terakhir kemudian dinyatakan negatif, tapi dia masih merasa mudah capek, kemudian nafasnya masih megap-megap gitu, terutama setelah berjalan agak jauh atau naik turun tangga atau bahkan melakukan aktivitas yang biasanya dia nggak ngos-ngosan terus dia ngos-ngosan setelah dia terinfeksi COVID. Nah, itu disebutnya long COVID. Nah, yang menjadi bahaya adalah pada mereka yang gejala ringan ini ternyata dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan organ terutama fungsi paru. Nah, kemudian kalau misalnya tidak dilakukan tes atau uji, ini paling tidak dia sudah bisa recovery bukan 100% ya di hari ke-20. Jadi antara hari ke-10 sampai hari ke-20 ini diyakini bahwa si penderita tidak lagi menginfeksi karena viral load-nya sudah rendah. Ya, kalau mau cari aman di hari ke-15. Kemudian ini gambarannya pada mereka yang gejala ringan. Nah, terjadi pada yang gejala berat sedikit lebih kompleks. Ketika pertama hari penularan, kemudian 5 hari masa inkubasi, nah viral shedding-nya itu lebih tinggi dan lebih melandai. Ya, artinya kandungan virus di dalam penderita yang memiliki gejala lebih berat itu dia lebih banyak virusnya. Nah, dari muncul hari pertama gejala, ya, kapan si orang yang terinfeksi ini paling banyak harus membutuhkan perawatan di ICU, yaitu mulai pada hari ke-10. Ya, kenapa? Karena di sini biasanya sudah mulai ada sesak nafas, kemudian saturasi oksigennya menurun. Bahkan sampai 70% atau di 60% itu orang-orang yang meninggal dunia kebanyakan saturasinya di sana ya, di batas sana. Padahal harusnya normalnya adalah minimal sekali 96% saturasi oksigennya. Nah, di hari ke-11 kalau dia tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya, maka
akan muncul komplikasi-komplikasi lain. Maka disebutnya hyperinflammatory phase. Kenapa? Karena pertama, si virus ini menyerang fungsi pernafasan sehingga suplai oksigen ke seluruh tubuh itu berkurang, makanya kenapa potensi sekali menyebabkan kematian, ya. Tapi tidak banyak juga, tidak sedikit juga yang dia berhasil mendapatkan perawatan dengan baik sehingga bisa bertahan dan sembuh. Walaupun biasanya membutuhkan jumlah hari yang lebih panjang, itu bisa sampai 1 bulan atau lebih, ya. Ini tadi gejala-gejalanya sudah saya jelaskan. Nah, ini jenis gejala yang mulai dari yang ringan sampai yang berat. Ini yang ringan. Misalnya conggestion atau runny nose. Jadi kadang ada yang sampai pilek, ingus gitu ya, sampai keluar lendir, tapi banyaknya tidak. Nah, kemudian batuk. Ini batuk yang paling common, batuk kering, biasanya tidak berdahak, ada diarrhea. Nah, kenapa bisa menyerang pencernaan? Karena virus ini masuknya bisa lewat hidung, bisa lewat mulut. Ketika dia ada di lewat mulut, ya dia bisa masuk ke kerongkongan, kemudian ke saluran pencernaan, sehingga menyebabkan mual, muntah, dan diare. Ya, itu yang muncul. Kadang justru gejalanya cuma mual, muntah, dan diare, lalu lemas, tapi tidak ada gejala sakit tenggorokan, pilek, batuk, itu nggak ada. Ternyata dia COVID gitu ya. Sudah berobat, dideteksi katanya tipes karena di hasil cek labnya menunjukkan adanya infeksi, tapi ternyata dia COVID ya. Setelah di PCR ternyata positif COVID-19. Ada demam. Nah, demam ini biasanya di awal ya, dan nggak lama, sehari, 2 hari, 3 hari demamnya. Dan biasanya belum ngeh kalau dia terinfeksi COVID, karena kan demam itu umum sekali gejalanya. Kemudian ada sakit kepala, muscle or body aches, ini artinya adalah pegel-pegel ya. Ini pindah-pindah pegelnya. Pindah-pindahnya itu misalnya nanti di pundak belakang, kemudian di tulang belakang, kemudian di kaki gitu, atau bahkan di seluruh tubuh. Ya, kemudian ada new fatigue. New fatigue tuh rasanya nggak enak kayak pegel, tapi dia belum pernah ngerasain badan nggak enak sebelumnya yang kayak gini gitu. Makanya disebutnya new fatigue. Kemudian new loss of taste or smell. Nah, yang paling banyak ini nggak bisa nyium bau semenyengat apapun dia nggak bisa nyium. Beda sama orang hidung mampet lagi pilek ya, hidungnya nggak mampet tapi dia nggak nyium bau. Ini yang membedakan. Kalau kamu pilek biasa, itu kamu mampet terus nggak bisa nyium. Kalau ini dia nggak mampet tapi dia tetap nggak bisa nyium. Ya, dan lidahnya anta tuh bukan kucing Nusa ya, anta itu adalah mati rasa. Nah, kemudian shortness of breath and difficulty breathing ini adalah gejala berat ketika mulai sesak nafas ya, dan ada sore throat. Sore throat itu artinya rasa tenggorokan. Jadi saat nyebut peradangan jangan nyebut peradangan saja kan, peradangan sifatnya umum ya. Tapi yang radang adalah tenggorokannya. Kemudian, nah ini gambaran kejadian di dunia seperti apa saya ambil tadi pagi supaya lebih up to date ya. Kalau teman-teman lihat ada lingkaran-lingkaran ini adalah gambaran benua dunia. Yang paling besar kasus terjadi pada benua Amerika ya, benua Amerika. Yang paling utama di US, itu US parah sekali kasusnya, Amerika Serikat, lalu Kanada, lalu di Amerika Latin, dan kemudian ada di Asia Barat ya, Timur Tengah dan Asia Barat. Nah, ini di daerah India, kemudian Turki, Pakistan, dan lain-lain ini tinggi. Dan di Rusia juga lumayan, lalu di Eropa. Eropa ini lingkaran-lingkaran kecil, karena memang negaranya kecil, tapi jumlah kasusnya sudah cukup tinggi. Nah, Eropa ini dia lonjakannya terjadinya awal-awal pandemi ya. Kalau sekarang itu sudah masuk second wave. Kalau di Eropa, Italia sempat kolaps, kemudian dia ada second wave. Sekarang tidak terlalu parah. Yang sekarang masih lockdown adalah Jerman. Ya, Jerman lockdown lagi. Kenapa? Karena muncul second wave dan virus jenis baru yang mutasi dari Inggris itu sudah masuk ke negara mereka, sehingga pemerintahnya memutuskan untuk lockdown. Nah, kemudian terjadi juga di negara kita, ya, di Indonesia, dan banyak di negara-negara di benua Afrika. Ya, Australia, New Zealand itu termasuk negara yang lumayan bagus penanganan COVID-nya. Nah, per hari ini sudah ada 96 juta
kasus COVID-19 di seluruh dunia, hampir 100 juta, dan sudah ada 2 juta kematian dalam setahun. Teman-teman, tidak ada satu penyakit pun, satu wabah pun di seluruh dunia ya sepanjang hidup gitu yang menyebabkan kematian sebanyak 2 juta jiwa dalam 1 tahun. Jadi ini it's a real world problem ya. Jadi kita nggak boleh ignore sama sekali. Kemudian kalau di ASEAN, teman-teman bisa lihat di sini ya COVID di ASEAN seperti apa. China ya, antara kita iri, kesel atau gimana ya, lo yang bikin gitu, tapi kasus lu nggak banyak gitu istilahnya ya di China. Kalau kita lihat, China itu mampu menekan kasus COVID-19 hanya berjumlah 98.000 kasus positif saja dan kematiannya itu hanya 4.800. Kalau dibandingin sama US di negara kita ya sudah 26.000, ini jauh sekali bedanya. Artinya mereka sangat cepat sekali recovery-nya. Nah, US kita sudah tidak usah urusin ya karena negara orang lain. Kita mesti fokus ada di negara kita yang hampir 1 juta dan diyakini bahwa awal bulan Februari nanti bisa mencapai 1 juta kasus. Dan teman-teman kalau mau lihat atau kalau sudah lihat di media-media bahwa bulan Januari ini merupakan bulan-bulan berat untuk fasilitas kesehatan karena mereka harus memilih ya pasien mana yang harus diselamatkan. Kapasitasnya sudah penuh sekali, sulit sekali orang mencari rumah sakit rujukan. Ya, inilah kondisi negara kita. Nah, di ASEAN yang ranking 2 siapa atau negara mana? Yaitu Filipina. Kemudian ada Vietnam. Bukan Vietnam ya. Kita lihat di sini ada Malaysia, habis Malaysia ada Myanmar. Habis Myanmar ada Singapura. Singapura ini dia tertolong karena tes capacity rate-nya itu tinggi, yang ditesnya banyak gitu ya, istilah penduduknya itu tes capacity rate-nya tinggi. Kemudian sistem selektifnya Singapura itu bagus. Bagusnya adalah kalau ada pendatang dari luar negeri itu harus dikarantina dulu 14 hari di hotel yang difasilitasi oleh negaranya, ya sehingga mampu menekan angka penularan. Walaupun sempat kecolongan, ternyata mereka yang dikarantina di hotel itu ada beberapa yang tertular, ya. Nah, di sini kita bisa lihat mortality rate-nya by country berdasarkan negara di Southeast Asia. Antara September ke akhir tahun kemarin itu Filipina yang paling tinggi angka kematiannya, tapi Indonesia nih yang hijau ya mulai menyusul. Ini negara kita nih. Di bulan ini kita menyusul Filipina ya dengan angka kematian tertinggi di ASEAN. Ini bukan sebuah prestasi ya, tapi ini adalah sebuah bukti bahwa seberapa tidak mampunya sistem di negara kita untuk menekan angka kematian. Ini nyawa ya, manusia, bukan hanya angka. Kemudian ini data kemarin. Ada berapa jumlah kasus barunya 12.000 yang beberapa hari yang lalu itu sudah pernah rekor 15.000 kasus ya. Kemudian kematiannya waktu itu sampai 400-an per hari. Nah, ini hari ini kemarin 267 kematian. Kalau kita lihat untuk tes capacity rate-nya masih sebenarnya sudah memenuhi standar minimal WHO ya, tapi masih cukup rendah melihat jumlah penduduk Indonesia yang banyak sekali. Nah, ini gambaran yang kemarin kalau teman-teman lihat yang paling tinggi itu jumlah kasusnya itu ditemukan di DKI Jakarta ya, karena memang kapasitas tesnya yang banyak. Kemudian tapi kematian kalau teman-teman lihat di sini ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah ya, angka kematiannya paling tinggi. Kemarin Jawa Timur, Jawa Tengah itu 200-an ya kematiannya karena apa? Sudah penuh sekali. Kemudian nah ini saya dapat kemarin dari Dinkes DKI, ini gambarannya di DKI Jakarta saja bahwa rumah sakit Jakarta hampir penuh karena kapasitasnya tersisa 13% lagi. Kemudian bed occupancy rate ini adalah penggunaan tempat tidur di rumah sakit itu sudah 87% yang
24%-nya dari pasien yang berdomisili di luar Jakarta, ya, Botabek, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan 63% adalah warga Jakarta. Jadi Jakarta fasilitas kesehatannya sudah mulai banyak didatangi oleh pasien-pasien dari non KTP DKI, karena di kota-kota mereka sendiri sudah penuh, ya. Yang orang Tangsel itu sulit sekali nyari rumah sakit dengan ICU yang ada ventilatornya. Kemudian Bogor, Depok, dan Bekasi pun demikian. Ini kondisi kita saat ini, jadinya jangan merasa tidak ada apa-apa. Kemudian bagaimana program penanggulangannya? Ini dari WHO. Jadi WHO itu punya program general yang sebenarnya bekerja sama dengan seluruh negara anggotanya. Yang pertama adalah mobilize. Mobilize ini artinya semua sektor digerakkan oleh WHO, baik sektor pemerintahan maupun masyarakat atau sektor private, ya, atau swasta, untuk berpartisipasi untuk mencegah penambahan jumlah kasus dengan hand hygiene. Jadi promosi kesehatan pakai sanitasi tangan, cuci tangan, sanitizer, dan lain-lain. Kemudian respiratory etiquette, yaitu tata cara bernafas, maksudnya kalau batuk mesti ditutup, kemudian pakai masker kemanapun, lalu memberikan standar jenis masker yang paling ideal seperti apa. Kemudian menghimbau individual level physical distancing yang 2 meter. Jadi standarnya WHO 2 meter. Kalau di Indonesia dikurang-kurangin dikit, 1,5 meter, 1 meter, ya. Tapi kalau standarnya WHO itu 2 meter. Lalu kontrol sporadic cases and cluster, mengontrol penyebaran kasus dan cluster dan mencegah penularan komunitas dengan rapidly finding and isolating all cases. Jadi harus dilakukan pelacakan, ya, tracing atau pelacakan kontak si kasus positif dengan orang-orang di sekitarnya secara cepat. Kenapa? Supaya dapat dideteksi dengan cepat siapa lagi yang positif dan mencegah terjadinya gejala yang lebih berat. Kemudian suppress community transmission through context appropriate infection. Jadi ini menekan, ya, penularan di komunitas itu dengan cara physical distancing measure, ya, melarang adanya kerumunan dan lain-lain. Kemudian mengatur dan membuat regulasi tentang perjalanan internasional yang non esensial. Jadi kalau nggak butuh banget untuk melakukan perjalanan internasional itu nggak boleh, ya. Bahkan di negara-negara yang ketat itu masih menolak adanya imigran dari negara lain. Ada kedatangan dari negara lain. Kemudian mengurangi angka kematian dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang baik. Jadi Indonesia itu juga dapat support beberapa dari WHO, ya, terutama dari vaksin yang terakhir nih, ya, vaksin develop safe and effective vaksin. Jadi WHO ini memberikan vaksin gratis kepada negara-negara miskin. Nah, Indonesia ini masuk ke dalam negara yang disumbang sama WHO, berarti negara kita dinilai masih miskin, ya. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, berdasarkan Kepmenkes RI, itu kita punya beberapa program pencegahan. Nah, ini ada beberapa ruang lingkup, detailnya ada nanti deh kalau ada yang nanya baru saya jelasin, ya, karena boring. Yang pertama di strategi dan indikator penanggulangan, kemudian di bagian surveillance epidemiologinya, diagnosis laboratoriumnya mereka sudah punya standar, manajemen klinisnya, pencegahan dan pengendalian penularan, komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat. Komunikasi risiko pemberdayaan masyarakat itu artinya, ya, promosi kesehatan. Kemudian penyediaan sumber daya, ya, tenaga-tenaga kesehatan, dan pelayanan kesehatan esensial. Ini masih kurang sekali, ya. Kemudian ini adalah data yang disampaikan oleh Menkes kita yang baru. Menkes kita yang baru, siapa namanya? Bapak siapa? Ayo, ada yang tahu? Pak Budi? Pak Budi? Zaza, Menkes kita siapa? Zaza, Pak Budi siapa? Pak Budi? Budi siapa namanya? Reza Novita? Menkes kita siapa namanya? Saya kurang tahu, Bu. Aduh, kurang tahu, ya. Nah, habis ini cari, ya, siapa nama Menkes kita. Nah, di akhir tahun kemarin, Menkes kita itu memberikan preskon
atau pers conference ya, informasi tentang vaksin. Jadi kita punya beberapa sumber ya yang akan kita beli dan kita gunakan untuk memvaksin masyarakat Indonesia. Pertama, kita harus tahu bahwa kita butuh 426.800.000 dosis untuk disuntikan ke masyarakat Indonesia. Kemudian sumbernya itu kita pakai Sinovac, kemudian ada Novavax, kemudian ada Covax atau Gavi ini dari WHO yang sumbangan gratis ya. Lalu AstraZeneca, ada Pfizer ya. AstraZeneca ini dari Inggris, Pfizer ini dari Jerman, kemudian Novavax ini dari Amerika ya. Sinovac ini dari China atau Tiongkok. Jumlah dosisnya ini teman-teman bisa lihat. Nah, skemanya yang akan saya jelasin. Nah, jadi awal tahun ini, bulan ini baru mulai. Nah, targetnya 1,3 juta tenaga kesehatan dulu yang divaksin. Ingat, divaksinnya harus 2 kali. Ya, 1 kali suntik hari ini, 2 minggu kemudian baru disuntik lagi yang kedua. Kemudian setelah petugas kesehatan, ada petugas publik sama lansia, itu targetnya sampai bulan April. Nanti bulan April sampai Maret tahun depan, jadi perhitungannya 1,5 tahunan ya. Saya nggak yakin ini berhasil, mudah-mudahan berhasil. Nah, ini baru mulai April itu divaksin masyarakat rentan, kemudian ada masyarakat lainnya. Yang masyarakat lainnya ini termasuk mereka yang sudah pernah positif COVID, kemudian harus divaksin lagi. Karena imunitas mereka yang sudah pernah terinfeksi COVID dengan mereka yang divaksin itu lebih baik, antibodinya ada pada vaksinasi. Ya, nah teman-teman boleh lihat di sini, kalau lihat estimated time arrival atau ETA di Indonesia, jenis-jenis vaksin ini ada yang baru datang nanti bulan September ya, Sinovac, kemudian Sinovac yang berikutnya ya, kemudian Novavax itu baru bulan Juni, bahkan Pfizer tuh baru akhir tahun 2021 loh, coba dilihat. Kalau dari sini estimasi datangnya di Indonesia ini di pertengahan tahun sampai tahun 2022, artinya adalah kemungkinan besar target capaian sampai bulan Maret ini belum tentu selesai gitu. Jadi mungkin sampai akhir tahun 2022 baru bisa tercapai vaksinasinya. Nah, kemudian ini slide terakhir saya. Tantangan kita apa saja? Yang pertama adalah mutasi virus ya. Jadi virus sudah ditemukan 3 jenis virus yang bermutasi. Yang pertama ada di Inggris yang sudah menyebar ke 60 negara, kemudian ada di Afrika Selatan, dan yang ketiga ada di Jepang. Itu 3 jenis virus SARS-CoV-2 yang bermutasi ya, yang bermutasi. Kemudian ada macrospreader. Macrospreader ini banyak sekali terjadi di ruangan-ruangan tertutup yang ber-AC ya, seperti di restoran, kemudian di bioskop. Ya, ini penularannya sangat tinggi. Satu orang bisa menularkan sampai 50 orang yang ada di dalam ruangan yang sama. Ini disebutnya macrospreader kalau tidak dibuat aturan ketat mengenai pelarangan kumpul-kumpul orang di dalam ruangan tertutup. Lalu tantangan selanjutnya adalah microspreader. Microspreader ini adalah penularan klaster keluarga. Kenapa saya sebutnya microspreader? Ini teorinya sudah baku ya, bahwa misalnya kamu tertular dari luar, kemudian kamu pulang ke rumah, di rumah ada orang tua, ada keluarga yang lain, kamu tidak pakai masker tentunya di dalam rumah, kemudian akhirnya menularkan. Atau misalnya ada acara-acara keluarga yang kemudian kamu kumpul, nggak enak kalau nggak buka masker, nggak enak kalau nggak salaman, gitu ya, akhirnya menularkan ke orang lain yang masih menjadi keluarga kita. Ini disebutnya microspreader. Lalu menjadi tantangan kita adalah stigma pada mereka yang positif, yang seharusnya bisa sembuh, kemudian mendapatkan tekanan, ya. Jadi yang sakit nggak cuma fisiknya, tapi juga mentalnya sakit. Dan di negara kita menjadi masalah inkonsistensi regulasi, artinya penerapan aturan yang tidak konsisten dan tidak ketat pengawasannya, sehingga cuma himbauan-himbauan aja. Jadi masyarakat tidak terlalu aware bahwa sangat penting memakai masker yang benar, nutup hidung sampai mulut gitu ya. Sangat penting sering mencuci tangan, sangat penting jaga jarak 2 meter dengan siapapun gitu. Sangat penting untuk tidak berkumpul. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan.
Silakan moderator. Mohon maaf Ibu, sepertinya moderator ada gangguan, jadi akan saya gantikan. Baik, silakan. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan. Teman-teman dari kelompok, boleh silakan bertanya. Tidak ada yang mau tanya? Sudah paham semua ya? Oh, oke, waktunya 10 menit lagi tuh. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Saya Verda dari kelompok Vega. Ingin bertanya Ibu mengenai orang tanpa gejala, itu riwayat alamiahnya seperti apa ya Bu? Apakah sama yang kayak pasien yang dengan gejala yang ringan gitu? Atau bagaimana ya Bu? Oke, untuk yang tanpa gejala, dia riwayat alamiahnya, virus shedding dan lain-lain itu mirip dengan yang gejala ringan, ya. Tetapi kalau teman-teman baca di jurnal-jurnal, ternyata pada mereka yang tanpa gejala itu dalam beberapa ya sekian persen ya dalam beberapa bulan ke depan itu mengalami organ failure. Jadi ada beberapa fungsi organ yang terganggu. Itu yang tidak disadari. Gitu. Jadi ngerasanya sehat-sehat aja, tapi ternyata ketika dideteksi itu fungsi organnya terganggu. Itu, Verda. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ada lagi, silakan. Kayaknya sudah pada jenuh ya. Bagaimana teman-teman? Masih ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Ibu Istiana? Sepertinya tidak ada Ibu. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Saya undur diri ya. Iya Ibu. Saya undur diri ya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf Ibu, sebelumnya kami mau memberikan sertifikat pada materi